Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas nih mengenai hasil dari 3 data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis Jumat lalu, termasuk data NFP, dan juga apa sih dampak dari perilisan ketiga data ini bagi USD ke depannya. Nah sebelumnya disclaimer on ya, ini adalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya kawan cuan. Kawan cuan, jadi di hari Jumat kemarin, Amerika Serikat itu merilis 3 data terbarunya terkait kondisi pasar tenaga kerjanya, yaitu data NFP atau Non-Farm Payrolls, lalu data tingkat pengangguran, dan yang terakhir adalah data pertumbuhan upah atau gaji per jam. Untuk data NFP atau Non-Farm Payroll sendiri itu, awalnya tuh diprediksi akan naik, seperti data ADP yang dirilis di hari Kamis, jadi sehari sebelumnya, yang ternyata menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Nah, jadi para pelaku pasar itu merasa kalau data NFP bisa saja nih serupa dengan data ADP. Namun ternyata data NFP itu menunjukkan penurunan ke angka 209.000 dari prediksi para analis dan ahli ekonomi di angka 225.000. Dan juga turun dari data sebelumnya untuk bulan Mei di angka 306.000. Nah, walaupun penurunan ini tuh terkesan tidak banyak berbeda dari prediksi para analis atau ahli ekonomi, namun ini merupakan hal yang cukup mengejutkan karena data NFP beberapa bulan terakhir ini selalu berada di atas ekspektasi para analis dan juga bahkan beberapa itu lebih tinggi daripada data sebelumnya. Sebagaimana data NFP di bulan Januari tahun ini yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 517.000. Di saat prediksi dari para analis itu hanya mengira akan terjadi kenaikan sebesar 185.000. Nah, selain itu, untuk data tingkat pengangguran, itu kembali turun ke angka 3,6% dari sebelumnya di 3,7%. Jadi penurunan sebanyak 0,1%. Dan untuk data pertumbuhan upah itu tetap sama seperti data sebelumnya di angka 0,4%. Nah, jadi ketiga data ini, terutama untuk data NFP, itu memang menunjukkan adanya penurunan. Dan ini menggambarkan nih kalau akibat dari kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed secara besar-besaran selama setahun terakhir ini, itu mulai terasa di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Namun walaupun begitu masih terlihat nih kalau pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih cukup solid dengan adanya penurunan ini sekalipun. Nah, hal ini pun membuat para pelaku pasar itu memprediksi nih kalau The Fed itu bisa saja menaikkan suku bunga lagi, namun hanya satu kali mengingat efeknya sudah mulai terasa. Nah, jadi kenaikan ini tuh diprediksi akan terjadi di rapat FOMC di akhir bulan Juli ini. Dan ini akan menjadi kenaikan suku bunga terakhir oleh The Fed dalam siklus kenaikan suku bunganya kali ini. Dan juga ini tentu berbeda dari apa yang diucapkan oleh The Fed itu sendiri yang memprediksi masih ada 2 kali lagi kenaikan di tahun ini. Nah, pelaku pasar pun menaruh kemungkinan 94% kalau The Fed itu akan menaikkan suku bunganya di meeting akhir bulan Juli ini. Dan sisanya akan menahan suku bunganya sepanjang tahun 2023 ini. Nah, jadi prediksi atau sentimen dari para pelaku pasar ini pun dapat mendorong USD untuk melemah di perdagangan karena ekspektasi dari 2 kali kenaikan menjadi 1 kali kenaikan suku bunga lagi. Oh iya, selain itu, pelaku pasar itu juga pastinya akan memperhatikan data berikutnya nih yang cukup penting juga, yaitu data terkait inflasi atau CPI terbaru dari Amerika Serikat yang akan dirilis di minggu ini di hari Rabu malam. Dan pastinya data ini tuh memiliki potensi nih untuk mengubah prediksi pelaku pasar terhadap aksi The Fed ke depannya. Apakah dapat membuat pelaku pasar kembali memprediksi akan ada 2 kenaikan lagi, atau malah semakin meyakinkan pelaku pasar kalau The Fed benar-benar hanya akan menaikkan 1 kali lagi suku bunga ke depannya. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kalau menurutmu, akankah The Fed benar akan seperti kata-katanya yaitu menaikkan suku bunga 2 kali lagi, atau hanya akan 1 kali lagi mengingat efek kenaikan ini sudah mulai terasa di pasar tenaga kerja Amerika Serikat? Coba berikan jawabanmu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.